Halo Jebret Tim, ketemu lagi sama Bang Bes di sini di acara In-Depth Bola ya. Acaranya kita bahas taktik sebuah tim secara mendalam. Nah, hari ini spesial karena kita akan bahas sang juara Euro 2020. Siapa dia? Bukan yang lain, Italia. Ya, Italia datang dengan wajah baru, 2018 gagal. Pelatih Mancini datang dengan mentalitas menyerang. Seperti apa mainnya? Yuk langsung aja. Ya, ini dia Italia. Dia main formasi natural overload 1-4-3-3. Ya, ketika udah bertanding, udah nggak pakai 1-4-3-3 lagi, tapi berubah. Makanya kita sebutnya dengan nama natural overload. Nanti ketika bertanding itu jadi sebutannya real overload. Ya, nah 1-4-3-3 ini dipilih oleh Mancini karena sistem bermain Italia sekarang sangat proaktif, sangat menyerang dan selalu ingin pegang bola. Kenapa 4-3-3? Karena kita lihat dalam formasi 4-3-3 akan tercipta banyak sekali segitiga. Ya, lihat. Segitiga untuk bisa lakukan passing. Ketika lawan main bertahan, passing, switch play. Ya. Nah, kita langsung masuk ke pemainnya. Di posisi kiper ada Gigio Donnarumma, 22 tahun. Kelebihannya apa? Tentu posturnya 192 cm. Apalagi dengan umur 22, umur 16 dia sudah debut dengan AC Milan. Otomatis pemain ini punya kelebihan adalah experience dan juga ketenangan yang luar biasa. Tidak panik ketika di press, tidak panik ketika bisa build up. Ya, dia juga bisa melakukan long pass yang akurat ketika diharuskan. Nah, dua backnya karena Italia pakai 4 back yang sejajar. Dua backnya adalah pasangan Bonucci Chiellini. Kenapa Bonucci Chiellini yang main bukan Bastoni? Kan banyak yang nanya juga. Karena Bastoni dia punya spesialis ketika main 3 back. Sedangkan Italia dia di formasi 4 ya. Bonucci Chiellini juga sendiri dia sudah lama sekali main di timnas Italia. Kelebihannya apa? Tentu kelebihan mereka adalah disiplin banget saat bertahan. Chiellini dibanding Bonucci dia bisa bawa bola, bisa drive, bisa bawa sampai ke tengah dan lakukan short pass. Sedangkan Bonucci ketika dituntut atau ketika di-press oleh lawan, dia bisa lakukan long pass untuk jump the line. Ya. Nah, di sisi kanan ada Di Lorenzo, back dari Napoli. Tidak banyak kedengaran, tetapi musim lalu dia sangat banyak sekali main, sangat aktif juga ketika harus menyerang. Tetapi pada edaran Euro kali ini dia lebih banyak bertahan, Di Lorenzo. Nah, yang menarik di Italia tahun ini adalah kejutan menurut saya, pemain kejutan adalah Spinazzola. Ya. Kenapa dia kejutan? Karena dia adalah seorang bek kiri, tetapi posisinya hampir sejajar dengan sayap kiri. Nanti kita bahas sampai mana posisinya dia di atas ini. Nah, Italia ingin memainkan sepak bola yang positif, sepak bola yang menyerang, main dari kaki ke kaki, dari lini ke lini, tidak mungkin bisa dilakukan tanpa ada sosok nomor 6. Di sini di Italia kita menyebutnya dengan sebutan regista, atau mereka yang mengontrol permainan, mengatur tempo, kapan passing, kapan kita menyerang, dialah Jorginho, ya. Pemain ini dididik oleh Napoli, Sarri waktu itu dengan permainan yang sangat menghibur juga dan sangat menyerang. Nah, sekarang dia bermain di Chelsea. Pemain ini menjadi kunci dan kombinasi mereka dengan dua gelandang yang ada di tengah juga sangat apik. Siapa di depannya? Di sini ada Marco Verratti, ya. Banyak orang juga yang bilang, kenapa bukan Locatelli yang main? Kenapa malah Verratti yang main? Ya, jawabannya sangat sederhana, experience. Ya, experience over performance. Walaupun Locatelli udah main bagus di awal, tetapi Verratti berhasil membuktikan bahwa pengalamannya bermain di Ligue 1 menjadi kunci, bahwa dia juga bisa menjadi salah satu kunci permainan Italia di Euro kali ini. Nah, di sebelah kirinya ada Barella, juara Italia musim ini, MPV-nya katanya, dan salah satu gelandang terbaik, box to box midfielder. Di sini biasanya mereka akan membentuk seperti ini tangga di mana Jorginho paling bawah, Verratti di sini dan Barella yang akan attack half space. Ya, jangan lupa di pelajaran kita sebelumnya lapangan itu kita bagi 5, 1 2 3 4 5 di mana nomor 2 dan 3 ini yang disebut dengan half space. Di sini banyak sekali aksi dan di sini kalau kita menaruh orang di situ kemungkinan kita bisa dapat bola lebih banyak atau recovery the ball. Nah, di depannya Italia menggunakan 3, bahasa Italianya tridente atau 3 penyerang di sini. Di sisi kiri ada Lorenzo Insigne. Kenapa dia yang bisa main terus? Karena dia punya kelebihan untuk drop dan bermain sebagai playmaker, menjemput bola terus memindahkan switch play. Di Napoli juga dia luar biasa. Nah, di sisi kanan ada Berardi atau Chiesa. Berardi di awal kompetisi dia yang main. Kelebihannya apa? Dia bisa tuck in ke dalam. Dia sering sekali masuk ke dalam untuk menciptakan overload dan fullbacknya juga naik.
Tetapi kalau lagi yang dipasang Chiesa, Barella naik ke sini, Chiesa akan menyerang di sini. Kita tahu pada 2-3 pertandingan terakhir di Euro, semifinal, final, pemain yang paling banyak melakukan 1 lawan 1 adalah Enrico Chiesa. Ya. Pemain Juventus. Dan strikernya Ciro Immobile, sama seperti nasibnya Olivier Giroud di Prancis, tidak banyak mencetak gol, tetapi dia selalu dipercaya untuk menjadi starter di sini. Kenapa? Karena dia punya pengalaman, karena salah satu strategi Italia adalah melakukan press atas. Bagaimana nanti dia main? Kita akan coba di sini nanti ya. Nah, itu tadi pemain Italia dari profilnya sedikit. Sekarang bagaimana Italia bermain? Ketika mereka in possession, ya dalam sepak bola itu ada 2, in possession, out possession. Ketika mereka in possession, bola di kiper di Donnarumma, kecenderungan Italia adalah mereka akan split 2 center back-nya. Chiellini akan drop, Bonucci akan drop. Nah, di sini akan kelihatan opsi passing 1, 2. Terus fullback-nya juga tidak berdiri di sini, dia juga melebar. Jadi ketika lawan misalnya dia ngepres pakai 2 striker, Donnarumma punya 2 opsi. 1, 2. Ketika salah satu striker dia jaga di sini dan yang satu jaga yang di tengah, tentu opsinya akan ke salah satu center back. Ketika dia tidak dipres, maka Chiellini akan melakukan yang dinamakan dengan drive. Dia akan bawa bolanya ke atas. Tapi ketika dia dipres, Donnarumma punya pilihan. Bisa dia ke sini, bisa dia long ke sini. Kalau misalnya gelandang lawan menjaga 2 gelandang Itali, maka opsinya adalah Jorginho, dan Jorginho tinggal balik badan dan bisa bawa bolanya dengan tenang. Ya, ini adalah fase build up atau fase pertama dari Itali ketika mereka pegang bola. Nah, sekarang gelandangnya di Italia ketika kiper pegang bola, gelandangnya tidak turun untuk minta seperti ini, tetapi dia akan membuka seperti ini. Dia akan buka. Kenapa dia buka? Lihat, teman-teman. Kenapa dia buka? Ketika Jorginho buka ke sini, akan ada opsi passing ke Barella atau ke Verratti, ya. Lihat. Bisa langsung ke situ. Makanya ini dia ngebuka supaya merenggang. Ketika lawan bermain rapat, yang dilakukan adalah namanya stretch, merenggang. Ketika bola sudah progres, maka Italia akan masuk ke dalam real overload. Tadi kita udah bahas, natural dan real overload. Real overload itu seperti apa? Itu adalah ketika pertandingan ya. Jadi udah nggak berguna lagi tuh 1-4-3-3, 3-5-2. Tapi sekarang lihat Italia akan bermain seperti apa? Spinazzola akan overlap, naik. Insigne akan berada di posisinya sama tetap. Di sini Chiesa atau Berardi dia akan melebar dan Barella akan masuk ke sini dan akan membuka sedikit. Jadi Italia ketika mereka pegang bola dan udah masuk ke wilayah tengah, posisi menyerangnya adalah 3-2-5, di mana tentunya center back-nya tidak berdiri seperti ini. Chiellini akan naik sedikit, Bonucci akan menjadi poros, Di Lorenzo tidak akan naik karena Spinazzola udah naik. Ingat, prinsip bertahan itu adalah marking, cover, dan balance. Oke, Jorginho pegang di sini, dia akan kasih ke Verratti. Terus Jorginho akan hold di sini dan Verratti dia jadi punya opsi. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? Karena kebanyakan lawan ketika dia pakai 4 di belakang seperti ini, mereka akan kesulitan. Ketika bola dikasih ke sini, lawan akan bergeser, dan switch play ini akan kosong. Ya, Spinazzola. Makanya berapa kali Spinazzola mendapatkan gelar man of the match karena lawan tidak bisa merespon ketika Italia menyerang pakai 5 pemain. 3 striker, 1 gelandang, dan 1 fullback. Terus yang menjadi pertanyaan juga adalah ketika melawan Inggris dia merespon Italia bermain dengan 5 sekali menyerang dengan naruh 5 juga. Nah, di sini agak sedikit kesulitan Italia pada pertandingan final karena setiap pemainnya dikunci, ya. Dikunci. Terus Inggris nambah juga dengan 2 gelandang bertahan di sini, akhirnya Italia kesulitan untuk membongkar pertahanan Inggris. Bagaimana cara Italia untuk menarik Inggris, apalagi 2 gelandangnya ini sangat pekerja keras. Ketika bola di Jorginho, maka Jorginho akan meminta Verratti untuk mundur. Untuk mundur ke sini untuk meminta. Supaya apa? Supaya salah satu dari gelandangnya ini akan terpancing. Ketika dia terpancing akan menciptakan ruang, ya. Oke, karena sepak bola itu nggak cuma menyerang, ya. Ada juga bertahan dan transisi. Nah, sekarang kelebihan Italia sesuai dengan budayanya, bertahan. Ketika bertahan, Italia sekarang yang dia lakukan adalah
counter press ya. Ketika hilang bola langsung dia press di atas. Kenapa? Karena Italia pengen pegang bola ya. Posisi ketika lawan pegang di sini, maka garis pertahanan Italia akan naik. Dia akan naik hampir setengah lapangan dan mereka akan melakukan pressure dengan 3 pemain ini. Lihat, lawan juga akan build up dari bawah dan 3 striker ini yang akan melakukan pressure. Federico Chiesa, Ciro Immobile dan Lorenzo Insigne mendapatkan tugas yang luar biasa karena ketika melakukan pressing kita butuh stamina juga yang kuat dan harus pintar juga. Ya, ketika bola progres maka Italia sekarang di media Italia banyak yang menyebut dengan squadra corta atau squad yang pendek, bukan tinggi badan yang pendek, tetapi jarak antar lini sangat pendek. Lihat, dari striker ke tengah itu sangat rapat sekali, jadi tidak ada peluang. Lawan akan dituntut untuk bermain keluar, ya. Lawan akan kebingungan kalau ingin masuk kasih passing ke celah di sini karena ini sangat rapat. Dan Italia juga gelandangnya, 3 gelandangnya melakukan yang dinamakan man to man di tengah. Ketika di tengah, 3 orang gelandangnya akan pegang 3 gelandang lawan atau kalau mereka pakai 2, maka 2 yang akan dipegang dan 1 gelandang Italia akan free. Nah, di sini yang menjadi kesulitan lawan-lawan Italia adalah ketika rapat seperti ini, mereka tidak akan punya banyak pilihan selain melakukan switch play. Ketika switch play dilakukan, maka pemain Italia juga akan ikut bergeser. Ya. Dan akan membiarkan ruang ada di sini. Dan ketika lawan sudah tidak sabar, akhirnya dilewatin dan di sini akan terjadi real overload 2 lawan 1 seperti itu. Ya, Italia yang sangat menyerang ketika mereka pegang bola dan direbut oleh lawan, yang mereka lakukan adalah tadi kita udah sebut immediate press atau counter press, melakukan pressure dengan cepat, tapi tidak ya. Ingat, tidak satu orang yang melakukan press, karena mereka akan melakukan press secara unit atau bersama-sama. Inilah hebatnya Italia. Makanya ketika lawan Belgia, gol dari Barella ya, itu hasil dari intercept seorang Marco Verratti ya. Ketika lawan dipaksa untuk main cepat, ketika lawan dipaksa untuk lakukan long pass, mereka menuntut lawan untuk main long pass, akhirnya mereka bisa merebut. Ya, ketika Spanyol juga pegang bola, Italia kan nggak bisa ngepres di atas karena Spanyol tekniknya bagus. Jadi Italia mundur seperti ini di sini dan formasi mereka berubah menjadi 1-4-1 ya, 1-4-1-4-1 ya, dengan Jorginho yang ada di sini. Nah, di sini Italia membiarkan Spanyol pegang bola karena mereka kesulitan untuk merebut, tetapi mereka tidak lupa dengan tradisi mereka bahwa tetap lini pertahanan yang rapat, 4 sejajar, offset trap, dan kita lihat sangat rapat. Seakan-akan ada kotak di sini yang melarang lawan untuk lewat tengah. Silakan kalau mau main tapi lewatnya pinggir ya. Italia yang sekarang berbeda. Mereka pengen pegang bola, pengen build up, main dari kaki ke kaki, menyerang dan juga bisa beradaptasi dengan baik dengan lawan ya. Kalau selama ini kita bilang Italia menyerang, tapi jangan lupa budaya Italia juga ketika harus bertahan mereka sangat luar biasa. Kenapa? Pertandingan melawan Spanyol, Italia tidak pegang bola, akhirnya mereka harus bertahan. Dan kita lihat di sini, ketika melawan Spanyol yang menjadi masalah adalah Spanyol main dengan 3 striker juga, tetapi Spanyol dia menurunkan 1 strikernya atau menjadi false 9 dan masuk ke dalam sini. Lini tengah Spanyol itu sudah ada 3. Kebiasaan Italia adalah mereka melakukan man to man di tengah dan salah satu strikernya muncul. Apa yang terjadi? Kita lihat berapa jumlahnya sekarang. 4 lawan 3. Ya, ini adalah salah satu kelemahan Italia pada turnamen kali ini. Ketika Harry Kane, ketika Dani Olmo turun ke tengah untuk menjemput bola, disitulah gelandang-gelandang Italia mulai kelabakan. Ya. Tapi gelandang-gelandang Italia juga dikaruniai dengan kerja keras yang tinggi dan juga teknik yang tinggi. Akhirnya ketika melawan Inggris, mereka kesulitan untuk membongkar parkir busnya Inggris. Yang dilakukan adalah menambah kecepatan bola. Switch play yang cepat ditambah dengan penetrasi oleh seorang Enrico Chiesa. Tidak hadirnya Spinazzola di sisi kiri mampu digantikan oleh Emerson. Walaupun tidak se-efektif ketika Spinazzola yang naik, tetapi Emerson paling tidak melakukan kesalahan yang berakibat fatal. Ya, oke, dalam sepak bola bukan hanya menyerang, bukan hanya bertahan, bukan hanya transisi, tapi juga ada situasi bola mati atau set piece. Nah, di sini kelebihan Italia. Ketika melawan Inggris, mereka
sudah biasanya ketika corner mereka akan pakai 2 pemain. Terus ketika gol terjadi, proses gol terjadi ketika Bonucci yang mencetak gol, di situ ada Cristante di sini, Verratti dan Bonucci, Chiellini kurang lebih ada di sini. Yang mereka lakukan adalah mereka incer tiang tengah dan Brian Cristante melakukan yang namanya flick. Nah, hal ini biasanya bukan kebetulan, tetapi yang rutin, set piece rutin kalau namanya kita di dunia kepelatihan. Ada banyak sekali cara. Kalau misalnya lawan ada 1 di sini, kita akan coba untuk main pendek. Ketika lawan ada 2, kita akan langsung long. Dan ini sangat penting buat Italia dan sangat penting juga mereka berhasil mencetak gol karena Inggris udah parkir bus dan akhirnya golnya tercipta lewat tendangan corner. Nah, selain itu Italia juga menang 2 kali dalam adu penalti. Kenapa kira-kira? Karena semua sudah dipersiapkan. Inggris tidak terlalu mempersiapkan siapa yang mau nendang. Mereka baru berpikir yang nendang siapa itu ketika masuknya si Sancho, si Rashford, ya, dan Saka juga nendang. Itu kayaknya dikasih taunya di lapangan. Tetapi Italia berbeda. Italia ketika lawan Spanyol, ketika lawan Inggris, urutan penendangnya sama, ya. Masih ada Bonucci, masih ada Bernardeschi, dan terakhir masih ada Jorginho, ya. Kita lihat di tim lain tidak seperti itu. Berarti apa? Italia sudah mempersiapkan in case ada perpanjangan waktu dan tendangan penalti, mereka sudah tahu urutan-urutannya siapa yang menendang penalti. Dan Bonucci, Bernardeschi, Jorginho, kesuksesan menendang penaltinya sangat tinggi, apalagi Lord Bernardeschi itu, top itu. Seperti itu in-depth kita kali ini. Italia berhasil menjadi juara karena mereka yang terbaik. Mereka berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Euro. Ketika kesulitan lawan Spanyol, ketika sulit juga lawan Austria, ketika Belgia menyerang, mereka bisa melakukan serangan balik cepat. Dan ketika Inggris unggul cepat di awal dan akhirnya memilih bertahan, Italia masih bisa melakukan switch play, mampu melakukan penguasaan bola, dan patut kita acungi jempol, ini semua berkat seorang nahkodanya yang luar biasa, Mancini, ya. Selamat Italia. Berikutnya sampai ketemu di episode in-depth bola berikutnya. Jangan lupa subscribe semua channel Jebret Media Team dan semua program, nonton semua, like, komen dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Ciao.